Nah, MG Listener, beberapa waktu lalu penyanyi Syahrini berhasil menjual NFT pertamanya. Karya digital bergambar wanita berhijab berwarna lilac dengan mengenakan kacamata itu ternyata berhasil terjual sebesar 20 US dollar atau setara 286.920 rupiah. Beberapa hari lalu, Anang Hermansyah juga dikabarkan merambah pasar NFT dan mengangkat permainan-permainan tradisional lewat Indonesian Traditional Game. Di dalamnya ada bermacam-macam game, contohnya seperti congklak, layangan, Komodo Legends, sampai We Are Papua. Selain itu, Anang pun dalam waktu dekat akan meluncurkan token Axis. Anang menjelaskan bahwa token ini adalah utilitas untuk gameplay to earn, NFT marketplace, dan juga metaverse. Nah, kemarin MG Listener, kisah Gozali. Mungkin udah sering lihat ya kalau lagi scrolling di social media ataupun baca ataupun nonton TV, karena foto selfie NFT ini jadi perbincangan se-Indonesia. NFT milik Gozali Everyday berupa foto selfie dirinya selama 4 tahun yang diambil sejak ia berusia 18 tahun hingga kini ia sudah berusia 22 tahun. Foto selfie itu tersedia di OpenSea dengan jumlah 933 foto. Dan semua foto itu dapat dibeli dengan mata uang kripto, Ethereum atau ETH. Nah, harga beli dari NFT Gozali Everyday ini awalnya hanya berkisar 0,0001 ETH atau sekitar Rp45.000 per foto. Namun kini harga-harga tersebut melambung setelah banyak kolektor NFT yang menawar. Bahkan satu foto selfie Gozali Everyday saat ini sudah berada di harga sekitar 0,3 ETH atau 14 juta rupiah. Nah, MG Listener, sebenarnya mengapa NFT begitu diminati dan seperti apa sih tren pasarnya? Kita langsung ngobrol dengan CEO perusahaan NFT Bitrips, Oham Dunggio. Mas Oham, selamat pagi. Selamat pagi, Iqbal. Mas Oham mungkin sudah banyak yang tahu, tapi mungkin banyak juga yang mungkin masih belum familiar ya dengan NFT. Kita ngomong soal definisinya dulu deh. NFT itu apa sih, Mas? Oke. Sebenarnya NFT ini kelanjutan dari hype aset kripto. Ya, jadi sebenarnya NFT ini adalah bentuk lain daripada aset kripto. Mungkin singkatnya seperti ini, Mas Iqbal. Aset kripto itu sebenarnya ada dua jenis. Ya, yang pertama adalah fungible token atau aset kripto yang bisa ditukar. Jadi misalnya seperti contohnya itu Bitcoin. Ya, jadi satu Bitcoin milik saya dan satu Bitcoin milik Mas Iqbal itu bisa ditukar dan tidak ada masalah. Kita tetap memiliki satu Bitcoin yang sama. Nah, jenis aset kripto yang kedua ini adalah yang disebut dengan NFT atau non-fungible token, yang artinya token yang tidak bisa ditukar. Nah, token ini sama mungkin kalau kita analogikan sama seperti mungkin analogi agak jauh, tapi sama seperti satu buah lukisan Mona Lisa milik saya, kemudian satu buah lukisan Michelangelo milik Mas Iqbal, itu kalau kita tukar nilainya jadi berbeda karena itu dua hal yang berbeda, ya kan? Ini tidak bisa ditukar begitu saja karena nilainya berbeda. Jadi kurang lebih seperti itu, Mas. Perbedaan antara fungible token sama non fungible token yang dikenal dengan NFT sekarang ini. Jadi itu sebenarnya sama-sama bagian dari aset kripto. Oke, enak nih Mas analoginya. Jadi sekarang udah ngerti dikit lah ya soal NFT itu. Nah, pertanyaannya kemudian sejak kapan sih NFT ini pertama kali muncul? Populernya itu mulai kapan dan karena apa, Mas Oham? Oke, jadi untuk pertama kali secara teknis, NFT ini diperkenalkan di blockchain-nya Ethereum di tahun 2014. Ya, jadi udah beberapa tahun yang lalu. Namun pada saat itu belum begitu banyak dan bahkan saya sendiri tidak tahu trennya akan ke arah mana dan gunanya akan menjadi apa gitu. Kemudian mulai di tahun 2019 akhir bertepatan dengan terjadinya pandemi, kita semua stuck at home ya. Kebanyakan aktivitas menjadi mau tidak mau harus menjadi digital ya. Nah, dari sini mulai banyak selebriti yang kemudian menggunakan dan bereksperimen NFT ini bisa dipakai untuk apa. Nah, ternyata NFT ini itu kalau misalnya secara teknis di dalam blockchain itu kan sama seperti sertifikat digital ya. Jadi aset kriptonya ini karena nilainya berbeda satu sama lain, dia bisa diikatkan dengan benda yang ada di dunia nyata.
ya, sebagai let's say kalau misalnya di supermarket kan ada price tag atau ada kode untuk sebuah produk. Nah, sebenarnya kode ini sama seperti NFT. Kode ini yang kemudian dicatat di blockchain yang ya kalau kita singkat saja, blockchain itu kan adalah sebuah buku pencatatan yang tidak dapat dipalsukan atau tidak dapat dipermak ya. Jadi dua kombinasi teknologi ini kemudian ditemukan banyak selebriti, wah ini fungsinya bisa dikunci aset digital tadi ke benda-benda seni ya, karena benda seni itu kan nilainya satu dan lainnya itu berbeda ya. Nah, di sini hype-nya mulai muncul di dalam komunitas sendiri. Pertama ya, munculnya dengan terjualnya beberapa seni-seni yang lumayan nyentrik kalau saya bilang ya, seperti ada Nyanket. Nyanket itu adalah sebuah meme yang kemudian terjual dengan harga yang fantastis. Kemudian banyak lagi kemudian setelahnya itu seni-seni yang berupa hewan-hewan, biasanya ada penguin, kemudian ada monyet yang dikenal dengan yang paling populer itu Bored Ape yang satunya bisa terjual miliaran rupiah. Dan kemudian itu dikoleksi dan menjadi seperti sebuah the new status sosial bagi para selebriti ya, yang kemudian mereka bisa pamerin di sosial medianya mereka gitu, Mas Iqbal. Nah itu kemudian ke sini snowballing sampai ke Indonesia, kemudian selebriti Indonesia juga ikut di dalam hype NFT ini. Oke, menarik tadi Mas Oha menyebutkan beberapa selebritis ya. Nah, kalau di Indonesia nih yang sempat bikin FOMO istilahnya, fear of missing out, tiba-tiba Syahrini itu jual NFT terus langsung laku keras gitu. Kemudian Anang Hermansyah juga membuat game yang berbasis NFT. Nah, apa sih Mas yang membuat orang berminat menjual NFT? Apa sih yang bikin NFT ini seksi gitu sampai semua orang mulai dari masyarakat sampai ke selebritis pengen jual nih NFT? Mungkin ini menurut pengamatan saya selama ini yang sudah lalu lalang di dunia blockchain dan aset kripto ya. Mungkin ada dua perspektif di sini, Mas. Yang pertama, kalau perspektif selebriti, mereka bisa ikut terjun di dalam industri NFT ini untuk kembali menjadi relevan, Mas. Karena ini adalah tren yang lagi sangat-sangat naik, tidak hanya di Indonesia, di luar negeri pun juga sangat hype ya. Nah, kalau misalnya perspektif yang berikutnya, ini mengapa orang banyak NFT? Mungkin dari perspektif seniman biasa ya, seniman pada umumnya. NFT ini menarik bagi para seniman, terutama seniman yang tidak terlalu terkenal, karena NFT ini memberikan harapan. Ya, tadi contoh-contoh yang saya sebutkan yang karya seni NFT terjual dengan harga miliaran, itu berasal dari seniman yang tidak dikenal bahkan sebelumnya. Mereka hanya seniman-seniman jalanan yang kemudian menemukan fortune ya, bisa saya bilang, di dalam NFT. Ini membuktikan, dan ini memberikan harapan kepada banyak seniman di luar sana bahwa NFT ini adalah sebuah space yang punya playing field yang setara. Mau Anda seniman baru ataupun seniman lama, selama karya seni Anda itu mungkin bisa dibilang diminati atau nyentrik, itu bisa terjual di dalam industri NFT ini gitu. Yang dimana kalau kita bandingkan dengan seni konvensional, mungkin barrier entry-nya agak lebih tinggi ya, karena harus membangun reputasi, kemudian harus mungkin banyak karya dulu dan di pameran sana ABC dulu baru mungkin dikenal oleh masyarakat. Kalau di NFT itu agak berbeda, tidak seperti itu. Mungkin ini yang menjadi daya tarik daripada industri NFT ini sendiri. Menariknya malah ternyata dengan adanya NFT, para seniman atau artis ini lebih well appreciated ya dengan karya-karya mereka. Kemudian Mas Oham, ini yang juga menarik, ada survei ya dari Finders NFT Adoption Report. Ini mereka bikin polling membandingkan 20 negara kepemilikan NFT, dan ternyata yang temuannya cukup menarik nih Mas, karena top 5 adopting NFT itu adalah sebagian besar Asian countries. Ada Filipina, diikuti dengan Thailand, kemudian Malaysia, baru United Arab Emirates, dan Vietnam. Nah, kalau temuan Mas Oham sendiri gimana Mas? Seperti apa sih pangsa pasar NFT di Indonesia terutama dibandingkan dengan negara lain? Temuan dari Mas Iqbal itu akurat ya. Memang benar. Mungkin banyak orang berpikir bahwa US maupun Eropa adalah negara maju.
memang benar secara definisi negara maju. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan industri NFT, justru boomingnya industri NFT ini di negara berkembang, Mas. Kalau kita lihat tadi kan itu sebenarnya di luar US adalah negara berkembang semua kan. Mengapa? Karena negara berkembang itu kalau kita lihat memang catching up dengan teknologinya dia sangat cepat. Ya, secara singkat saja deh, mungkin digital payment di Indonesia, di Jakarta sendiri kan sudah sangat umum. Kalau kita bandingkan di beberapa negara Eropa, bahkan mereka masih lebih memilih menggunakan metode cash. Ini hanya sekedar contoh saja, bahwa memang negara berkembang itu lebih cepat mengikuti adopsi perkembangan teknologi. Nah, kemudian ini juga jadi alasan mengapa perusahaan kami, Bitrip itu, berfokus ke Indonesia karena kita melihat potensi yang sangat besar. Mungkin sedikit cerita saja, Bitrips ini kita melihat ada sebuah fenomena ada dua fenomena besar di Indonesia. Yang pertama NFT, kemudian fenomena kedua adalah demam K-pop. Nah, kita mencoba untuk mensinergikan kedua tren ini, kedua fenomena ini menjadi satu, di mana penikmat musik K-pop di Indonesia itu kan tidak hanya menikmati musiknya, tetapi mengkoleksi merchandise dari artis-artis kesukaan mereka kan. Nah, kita ingin mencoba menjadikan koleksi merchandise K-pop artis tadi ini masuk ke dalam NFT. Nah, ini yang mencoba kita dorong untuk masuk ke dalam Indonesia. Dan mengapa kita mau sini? Karena memang perkembangannya cukup besar di sini gitu. Kita melihat ada tren menuju ke arah sana. Seperti itu, Mas Iqbal. Oke. Soal yang lagi rame nih di social media, Gozali Everyday. Ini viral karena selfie-nya dijual sebagai NFT. Dia ambil sejak tahun 2017 di depan komputer yang katanya awalnya cuman mau istilahnya tuh buat foto wisuda, nanti biar lucu-lucuan aja gitu. Tapi ternyata malah laris dan bahkan kalau dijumlahkan ini laku hampir $1 juta ya. Kalau saya baca di artikel ini setara dengan 293 Ethereum coins atau 986.485 US dollar. Ini tuh ngalahin kemarin ada Lindsay Lohan yang 15 Februari $57.290 dan Bollywood megastar Amitabh Bachchan yang bikin heboh di India. Dan kalau kita lihat fotonya ini kan anomali ya Mas, ini kan foto selfie, tidak ada memang skenario atau artistik seperti apa gitu. Sementara tadi Mas Oham bilang ini sebagai bentuk penghargaan terhadap karya seni begitu. Karya seni dibuat dengan proses, dengan waktu dan dengan inspirasi dan lain-lain. Apa yang terjadi, Mas? Kalau menurut saya ini NFT ini merupakan demokratisasi dunia seni. Mengapa kalau kita lihat karya seni yang seringkali viral di NFT itu mungkin tidak seperti karya seni yang pada umumnya kita lihat di dunia seni konvensional. Pertama, kita perlu sadari bahwa ada perpindahan siapa yang menentukan nilai atau nilai artistik dari sebuah karya seni itu sendiri. Kalau misalnya di dunia seni konvensional, yang menentukan itu adalah seniman-seniman yang punya reputasi tinggi, hanya beberapa orang saja yang dipilih oleh misalnya sebuah museum, ya kan? Seperti itu kan. Kalau di NFT, nilai artistik dari sebuah karya seni itu diberikan kepada komunitas, dibuka kepada masyarakat umum. Nah, berarti pertanyaannya saya kembalikan, berarti selama ini apakah nilai seni yang kita lihat selama ini di dunia konvensional itu benar-benar bisa relate terhadap masyarakat umum, ataukah NFT ini yang nilai tolak ukur karya seni yang sebenarnya adalah nilai karya seni yang menurut masyarakat umum itu memiliki nilai artistik? Nah, ini menjadi perdebatan memang Mas di dunia dunia seni sekarang ya. Ini perdebatan besar antara seniman konvensional dan seniman-seniman baru yang berkarya di NFT. Seperti itu. Oke. Ini menarik karena sejak dulu juga memang kalau kita ngomong soal karya seni ya multi interpretasi ya. Bisa satu karya seni 10 orang bisa mengartikan berbeda-beda. Ini yang membuat menarik Mas, karena
Saya lihat website beberapa expert bilang kalau NFT ini strange and totally unpredictable nature gitu. Nah, kalau gitu Saya setuju dengan itu. kalau mau jual atau beli NFT sistem transaksinya gimana dan keamanannya gimana ya Mas kalau strange dan totally unpredictable kayak gini? Oke. Jadi mungkin saya jelaskan secara singkat saja. Untuk bertransaksi di dalam industri NFT, karena inilah sebuah industri yang decentralized, artinya tidak ada perusahaan pihak ketiga yang mengelola segala sesuatunya, kita semua bergantung pada sistem blockchain ya. Jadi kita butuh 3 komponen nih Mas di sini. Yang pertama kita butuh wallet yang menyimpan aset kripto, biasanya sih Ethereum ya, karena kebanyakan NFT sekarang ada di dalam blockchain Ethereum. Yang kedua, kita butuh koneksi dari wallet tadi ke dalam marketplace. Yang paling populer ini sekarang adalah OpenSea. Di dalam OpenSea ini juga si Gozali memasarkan foto-foto selfie dia setiap hari. Ya. Nah, dan yang ketiga, kalau untuk orang Indonesia sendiri, kita butuh sebuah pihak ketiga. Nah, ini yang butuh pihak ketiga di sini. Yang disebut dengan exchange sebagai konversi dari mata uang aset kripto menjadi mata uang rupiah. Nah, mungkin dari 3 komponen ini yang relatif aman itu jadi 3 komponen ini punya plus minus masing-masing. Mungkin saya hanya akan bahas di wallet dan juga di exchange ya, di komponen nomor 1 dan 3 tadi. Kalau di wallet, yang menjadi yang harus kita perhatikan pertama kali adalah saat kita membuat wallet tadi, kita akan diberikan 12 frasa sebagai backup kalau kita lupa dengan password kita. Ya. Mengapa ada hal seperti ini? Karena ini tidak dikelola oleh perusahaan manapun, jadi kita sendiri yang mengelola wallet kita. Kalau suatu saat password kita hilang, 12 frase inilah yang harus kita masukkan untuk memiliki akses ke dalam wallet itu. Nah, kacaunya banyak orang yang suka lupa mencatat 12 frasa di awal ini. Sehingga kalau misalnya dia lupa password atau dia misalnya log out dari akunnya kemudian dia login dia lupa, kalau dia tidak ingat dengan 12 frasa ini, dia akan hilang aksesnya ke dalam wallet ini selama-lamanya. Dan tidak akan ada yang bisa membantu untuk mendapatkan akses. Ya, itu adalah kelemahan utama misalnya di dalam sistem blockchain ini. Ya, sangat-sangat relay dari pengetahuan kita dengan aset kripto dan mengamankan kita sendiri ya. Jadi itu mungkin saran saya, 12 frasa di awal itu harus dicatat dan mungkin disimpan di beberapa tempat gitu. Ada cadangannya. Kalau exchange, dari segi yang ketiga, exchange itu karena ini adalah sebuah pihak ketiga, nah kita berarti kan menitipkan dana kita kepada sebuah perusahaan. Nah, pastikan perusahaan ini itu adalah perusahaan yang sudah mendapatkan tanda daftar. Kalau di Indonesia sudah mendapatkan tanda daftar dari Bapepti, karena kan secara resmi sudah didukung dan diberikan lisensi oleh Bapepti, ya. Karena gini Mas, ada beberapa exchange itu yang mungkin tidak terdaftar atau mungkin tidak punya kredibilitas. Ada kemungkinan untuk dia bisa membawa lari uang kita yang kita titipkan di dalam exchange itu. Karena kan kita butuh mereka untuk mengkonversikan dari rupiah menjadi aset kripto atau sebaliknya. Nah, pastikan exchange ini sudah terdaftar di aset kripto atau memiliki kredibilitas di komunitas bahwa exchange ini adalah exchange yang baik gitu. Paling seperti itu sih, Mas. Oke, baik. Jadi harus dipastikan ya, ini jangan lupa-lupa, lumayan fatal ya Mas kalau sampai lupa. Fatal sekali. Nggak bisa diakses seumur hidup. Dan tadi jangan lupa untuk exchange-nya, pastikan yang sudah terdaftar di mana Mas, sorry? Di Bapepti. Bapepti kalau di Indonesia. Di Bapepti ya, oke. Iya. Baik Mas Oham, terima kasih ya. Thank you banget udah mau ngobrol. Ini masih banyak yang mau aku gali tapi ternyata waktunya terbatas. Kita akan ada headline-nya sesaat lagi. Sekali lagi semangat Mas Oham, sehat-sehat selalu, tetap berbagi dan semoga di waktu mendatang kita bisa ngobrol lebih lanjut. Mas Oham Dunggio, CEO perusahaan NFT Bitrip sudah bergabung dengan MG Radio.